Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan nama saya Ikomang Wahyu Aris Pratmika dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A dan Pasar, dari Angkatan 20, Kelompok 2. Di sini saya tidak sendirian, tentunya didampingi bintang tamu yang sangat spesial dan istimewa, yaitu dari BPBD Karangasem, yaitu dengan Ibu Iputu Cynthia Devi Widyaningsih. Alasan saya memilih narasumber berikut karena Basarnas dan BPBD sering melaksanakan tugas berdampingan di lapangan untuk mengayomi masyarakat. Bagaimana kabarnya Ibu Cynthia? Baik Wahyu, Wahyu gimana? Tentunya baik sekali, Bu. Lanjut aja, Bu ya. Iya, Eh, iya menurut silakan Wahyu. menurut Ibu ini, bagaimana arti ASN berakhlak? Menurut saya, ASN berakhlak menggambarkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ASN di Indonesia. Berakhlak itu terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, jujur, bertanggung jawab, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. ASN berakhlak juga disertai dengan semboyan bangga melayani bangsa untuk menegaskan semangat pengabdian sebagai seorang ASN. Dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, diharapkan ASN dapat memberikan pelayanan publik secara profesional, berkualitas, dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Ih, mantap sekali, Bu. Selanjutnya, Iya. ASN berakhlak. Menurut Ibu, bagaimana penerapan core value berakhlak dengan menjalankan tugas di BPBD? Baik, menurut saya, untuk menerapkan core value ASN berakhlak dalam menjalankan tugas, seorang pegawai harus mengintegrasikan nilai-nilai tersebut secara konkret dalam setiap aspek pekerjaan. Contohnya, di dalam kami bekerja, untuk aspek berorientasi pelayanan, kami prioritaskan keselamatan dan kepuasan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan respon cepat dan solusi yang tepat. Di BPBD Kabupaten Karangasem memiliki tim TRC, Pusdalop, dan EWS yang bertugas 24 jam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik terkait informasi, pengaduan, ataupun penanganan bencana. Untuk akuntabel, kami bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan dan tindakan dalam proses penanganan bencana, serta melaporkan progres secara transparan. Misalnya, dalam kejadian bencana, kami tentunya mendapatkan banyak bantuan logistik dari pihak swasta ataupun NGO. Tentu, dalam penyaluran bantuan ini harus kami catat dan laporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami secara transparan. Untuk aspek kompeten, kami meningkatkan kapasitas dan keahlian secara berkelanjutan agar mampu menangani berbagai bencana dengan efektif dan efisien. Petugas rutin mengikuti pelatihan kebencanaan seperti teknik evakuasi dan pertolongan pertama, sehingga dapat memberikan penanganan cepat dan tepat saat darurat bencana. Kemudian, dari aspek harmonis, kami membangun dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan relawan, terutama ketika terjadi bencana. Loyal, kami menunjukkan kesetiaan, tugas, dan komitmen kami untuk melayani bangsa, khususnya dalam keadaan darurat bencana. Selain itu, para petugas tetap siaga 24 jam. Bahkan pada hari libur atau saat kondisi sulit, kami mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dari aspek adaptif, kami cepat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, apalagi kondisi sekarang berbasis teknologi. Dan selama ini, kami mencoba untuk mengembangkan metode-metode baru, terkait, penanggulangan bencana. Terutama penanggulangan bencana ini tidak hanya terjadi saat, terjadinya bencana saja, namun juga terjadi dari sebelum terjadinya bencana, saat dan setelah terjadinya bencana. Dan kami mencoba mengembangkan, metode pencegahan dan mitigasi bencana kepada masyarakat melalui
SMS Blast, ataupun pemetaan jalur evakuasi menggunakan metode GIS. Kemudian, dari aspek kolaboratif, kami selalu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi, relawan, dunia usaha, dan NGO dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Karena penanggulangan bencana ini tidak hanya terjadi saat, terjadinya bencana saja, dan kami juga sekarang mencoba untuk berkolaborasi dengan BPBD lintas kabupaten sebagai, di daerah, kabupaten di Kabupaten Karangasem, kerjasama antara Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Buleleng, yaitu untuk tetap meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sekian pemaparan, ASN berakhlak, yang kami terapkan di BPBD Kabupaten Karangasem. Wahyu, saya kembalikan waktunya. Berarti penerapan core value berakhlak di BPD Karangasem sudah dijalankan begitu baik. Semoga Iya, tentu. kedepannya Basarnas serta BPBD terus bisa berkolaborasi sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Cukup segitu Ibu ya. Iya, cukup Wahyu. Itu dia perbincangan kita hari ini tentang ASN berakhlak. Semoga wawasan yang kita dapat bisa menjadi inspirasi bagi seluruh ASN. Terima kasih juga kepada Ibu Cynthia Devi atas pengalaman yang sangat berharga dan terima kasih juga untuk Anda, sobat penggemar yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya tutup dengan para Sandi. Om Sandi Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Shalom.